ngomong soal birahi, ini Oke. jadi Uh. belakangan aku kayak sering, ketemu video reel short atau video di TikTok kayak gitu. Jadi kayak yang, memang ternyata videonya Heeh. rame banget nih, Oke. video soal apa, itu, Mhm. banyak yang, kayak apa ya, kayak yang memframing bahwasanya gay ini dia birahi ke semua lelaki, kayak gitu. Aku ngelihatnya yang komentarnya juga, ya begitu, masih banyak banget orang awam ternyata di negeri ini, yang Mhm. ngirain kayak gitu. Padahal mereka cuma bercanda sih konteks ini, mungkin juga teman-teman, pendengar, sering dengar atau mungkin pernah setidaknya dengar, "Eh jangan deket-deket tuh sama dia nanti kamu di-BJ," gitu. Atau juga mungkin, "Lu jangan deket-deket, nanti ditusbol," kayak gitu-gitu. Jadi serius, jadi kayak yang ngomong kayak gitu ke temennya, apa ya, jadi kayak banyak banget, gampang banget kita temukan, mudah kita temukan bahwasanya hal-hal seperti itu, jadi cowok-cowok, yang mungkin pengetahuannya, kurang soal ini, mereka jadi, takut, jadi was-was nanti suatu waktu kalau misalkan ketemu sama cowok gay, dia akan diterkam kayak gitu. Bet Kakak pernah dengar nggak sih? bukan pernah dengar lagi, justru bahkan ini menjadi salah satu doktrin-doktrin yang sebetulnya keliru ya, dalam artian bahwa, membatasi, eee, pria yang pikirnya dia itu nggak bisa berbaur dengan teman-teman komunitas dalam tanda kutip. Dan itu banyak banget. Kadang ada temanku yang punya punya, pacar cowok, "Kamu jangan dekat sama si ini ya, kamu jangan pergi ke gym ya, nanti deket-deket banyak yang ini nih, nanti kamu begini, atau nanti Iya kamu kan? bakalan diikutin, diintipin dan segala macam." Padahal kan nah, hal-hal seperti ini nih yang sebetulnya menimbulkan, eee, perspektif yang negatif, seperti itu. Padahal tidak seperti itu konsep daripada, dunia pelangi. Bener. Jadi kayak apa ya, ini bias banget ya, karena memang tadi mungkin ini di apa ya, kayak mereka pergi dari ketidaktahuan itu, Mhm, kemudian, mendengar informasi-informasi yang belum benar, yang beredar dari luar, jadi seolah-olah gay ini predator gitu loh. bener Ketika banget. ketemu, ada titit aja nganggur, langsung dilahap kayak gitu. Nggak begitu kayak gitu. Kayak aduh, apa ya, ini nih cuma kayak orientasi seksual aja gitu loh. Itu aja bedanya kita sama temen-temen yang apa, bisa dibilang yang hetero atau teman-teman yang lain gitu. Perbedaan gay adalah cuma di orientasi seksual, selebihnya itu biasa. Tapi kalau misalkan kamu kelihat ada yang kemayu, ada yang apa, itu ekspresi gender ya, beda hal lagi Betul. sama orientasi seksual gitu. Ini gini, kita sekarang kan bicara sama, orientasi seksual gitu. Jadi ya nggak semuanya kita lahap kayak gitu. Kita juga punya kalau aku sendiri ya, aku bicara, sendiri maksudnya ini kayak opini pribadi gitu, karena kan, Mhm, aku nggak bisa mewakilkan seluruh gay yang ada di Indonesia gitu loh, betul. yang ada di Konoha. Nah, jadi, apa ya, kalau aku sendiri sih aku punya bukan standar ya, tapi kayak punya referensi atau punya tipikal sendiri. Nggak semuanya aku lahap juga gitu loh. Jadi meskipun kayak yang, kamu punya badan oke, kemudian juga mungkin kamu favorit, atau juga kayak hits banget nih, banyak yang suka, belum tentu juga aku suka gitu, karena kamu nggak sesuai sama tipeku, kayak gitu. Betul. Jadi ya seperti yang Kakak bilang tadi, banyak juga di antara teman-teman kita yang mungkin jadinya batal nge-gym, karena denger, "Eh jangan nge-gym, nanti kalau misalkan nge-gym itu banyak banget, itu sarangnya tuh, sarangnya gay, nanti kamu bisa digimanain." Itu jadi kayak aku ngedenger, komentar orang-orang kayak gitu, kayak ngebayangin, gym itu jadi kayak gay sauna yang ada di luar negeri gitu loh. Isinya gitu semua, enggak gitu loh. Itu tuh cuma cuma tempat, orang buat sehat gitu dan apa ya, kayak ya gay itu ada di mana-mana gitu loh. Jangan sampai hal ini bikin kamu jadi males olahraga atau juga bikin kamu jadi takut untuk jadi lebih baik kayak gitu. Sementara kamu sebenarnya bisa nemukan gay itu ada di mana-mana, ada di kantor, ada di sekolahan, ada di pasar, ada di pemerintahan, ada di militer, ya banyak ada di mana-mana, cuma ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan aja, itu bedanya loh.
Betul, betul banget. Jadi sebetulnya mungkin orang itu dia masih menyamaratakan antara nafsu dengan sekedar suka gitu kali ya. Jadi kadang kalau seandainya cuma kalau kita cowok gay itu ngeliatin cowok yang lain dan cuma hanya sekedar suka, it means itu hal yang biasa, sama halnya kayak cewek ngeliatin cowok yang lain, wah cakep ya, tapi itu tidak berarti bahwasannya mereka pengen dikangkangin, nggak seperti itu. Jadi bukan Betul. seperti itu. Iya, jadi karena kalau kita ngeliatin lagi setiap cowok atau pria gay itu mereka punya punya tipikalnya masing-masing. Kadang walaupun pria itu dia berbadannya bagus, otot, tapi ternyata belum tentu itu menjadi eh, ibaratnya tuh main course-nya dia atau menu favoritnya. Karena bisa aja menu favoritnya itu dia suka yang gemoy-gemoy, yang agak cabi-cabi, atau yang agak slim-slim. Nah ini kan banyak sebetulnya banyak variasinya ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semuanya bahwasannya kalau gay itu nafsu banget ketika ngelihat semua laki-laki. No, jadi Betul. dia itu tetap ada batasannya. Mereka itu juga nggak salah-salah pilih kali. Kalau seandainya Iya. kita dengar-dengar ada yang apa namanya meme-meme yang muncul di sosial media itu kayak nggak nggak semua cowok itu gua doyan kali. Nah itu Iya. artinya kadang kadang gantengnya dia pun gantengnya pun itu mungkin di kita ngelihatnya dia tuh nggak ganteng, tapi menurut orang lain itu dia, oh dia menarik Iya, nih, dia ganteng nih. bener. Sama halnya juga dengan bagaimana cewek ngelihat itu kepada cowok, jadi itu sama aja vice versa. Jadi nggak ada perbedaannya sebetulnya teman-teman. Jadi kita jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini kita jadikan sebagai sebuah paradigma negatif ya, yang kemudian melahirkan kehidupan sosial yang tadinya harus biasa-biasa aja jadi berantakan dikarenakan pemahaman atau doktrin-doktrin seperti ini. Jadi sekali lagi gay pria itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang semuanya dihap. Ya kalau gitu pun juga untuk hubungan normal juga dalam arti hetero juga sama gitu kan. Kalau begitu ya Iya. jangan dekat cowok, jangan dekat cewek. Itu nanti ceweknya itu gatel dulu segala macam ngeliatin, kan kayak gitu juga gitu kan. Kan mungkin dianya cuma sekedar aku kan cukup mengagumi, sekedar mengagumi gitu loh. Bukan kemudian Bener. dia pengen minta dong masukin abang dong bang, masukin adik dong bang, nggak kayak gitu. Iya. Aduh, makanya kayak ini nih nggak ada hubungannya loh guys antara orientasi seksual sama tingkat kejalangan seseorang kayak gitu. Betul, Apapun orientasi seksual kamu, kalau kamu jadi jalang ya jalang aja, tapi kalau kamu bisa behave ya behave aja gitu loh. Dan betul. berita yang baru-baru aja ini kan beberapa hari lalu ya, minggu inilah let's say ya, lagi heboh banget di tanah air, itu soal incest. Oh Kakak denger iya, nggak? bener, Nah, itu kan incest nggak ada yang LGBT tuh, sorry-sorry aja ya. betul. Semuanya hetero ya, tapi orang nggak ada ngangkat masalah itu gitu loh. Jadi ya, orientasi seksual adalah orientasi seksual. Tingkah laku seseorang, baik buruknya orang itu adalah ya itu individualnya. Beda, nggak bisa dikait-kaitkan. Dan balik lagi kita bahwasanya banyak orang yang menyangka bahwasanya gay itu birahi ke semua lelaki. Serius. Jadi kayak aduh, ini bahkan yang berpendapat seperti itu dan percaya itu memang teman-teman yang awam yang belum mengerti gitu. Tapi parahnya lagi, itu teman-teman sorry to say ya, teman-teman yang di bawah di bawah apa ya, nggak garis gantengan juga karena kita nggak bisa bilang ganteng itu standar ya, tapi kayak Iya, yang udah relatif. dakian, ya relatif, tapi kayak dia tuh udah mutlak, joroknya tuh udah mutlak. Kan ada yang bilang bahwasanya kalau ganteng relatif, jelek mutlak. Iya. Aku nggak mau menghina sih, tapi maksudnya gini loh, udah dakian, udah jarang mandi, tapi dia kayak kayak menghina gay ini mau sama dia. Aduh, itu suatu penghinaan sih buat aku kayak gitu. Ngaca dulu deh, nggak usah sok cantik gitu. Nggak semua Bener. gay suka sama kamu gitu. Mungkin mungkin nih kalau misalkan aku dipertemukan sama dia yang ngomong kayak gitu, bugil pun dia di depan aku nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Serius, nggak usah GR deh gitu loh. Kan kita juga punya tes masing-masing ya. Nggak Bener. berarti kita suka semua Kenti, enggak gitu loh. Jangan takut ya. Kayak ya
apa ya, naas banget sih. Aku nggak tahu menggambarkannya, pemikiran seperti itu, bagaimana atau dengan kata apa yang paling pas, tapi itu tadi, kita nggak bisa salahin, karena mereka yang awam ini nggak ngerti. Kemudian Betul. juga, pengen cari tahu, tapi mungkin nggak ada informasi yang pas, ada juga berita yang mem-framing seperti itu ya, kita tahulah kalau misalkan, framing media seperti apa. Bahkan aku juga, belakangan ada temen yang sharing, "Ini di Indonesia, mau lihat nggak podcast yang soal gini-gini?" gitu. Ada Mhm, yang mereka punya label dokter, tapi, mereka dari aku nonton 1 jam mhm. kayak podcast-nya itu kayak dia itu menganggap bahwasanya gay itu ya ngondek kayak gitu loh. Gay itu, adalah orang-orang jalang yang melakukan hubungan seks bebas, suka-sukanya kayak gitu. Mmm, Padahal itu nggak ada, hubungannya sama sekali gitu loh. Yang namanya seks bebas, yang namanya jalang, yang namanya uneducated person, itu kan personal ya. Jadi bisa terjadi ke orientasi seksual apapun gitu loh. Tapi seorang dokter aja bisa ngomong kayak gitu. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak dong sama teman-teman yang nggak bisa ngedapetin akses informasi itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa salahin juga, gitu kalau menurutku ya. bener setuju banget. Karena memang sekali lagi, kalian itu boleh banget berteman dengan gay. Ya kalau seandainya mungkin kalian ada punya teman yang kemayu, jangan kemudian langsung dijadiin, "Ah, ini dia nanti bakalan doyan sama gua." Halo, so cantik banget. Iya, atau nanti pada saat nanti kalau misalnya kita nginap bareng, gua digrepe-grepe, nggak gitu juga cuy. Heeh. Ada juga kok yang kelihatannya normal-normal banget pas tidurnya, ternyata gua digrepe-grepe gitu. Bisa aja, semua itu bisa terjadi gitu loh. Jadi Jadi nggak ingat, semua. ups gitu. Iya. Iya, Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian menghancurkan semuanya gitu loh. Hiduplah bener. berdampingan satu dengan yang Mhm, lain, nggak usah menaruh bahwasannya, "Oh, dia itu begini, dia itu begitu, nanti kita juga begitu." Terkecuali kalau misalnya nih, teman-teman sudah melihat, oh, dia ini sudah arahnya yang tidak sesuai, mhm, boleh boleh dibatasin. Teman-teman dalam tanda kutip yang hetero boleh membatasi. Tapi boleh banget. seandainya kalau dia dalam hal wajar, ya biasa aja, karena itu tadi, tidak semua gay suka pada semua laki-laki. Ingat ya, tidak semua gay itu suka sama semua laki-laki. Tapi kalau cuma sekedar mengagumi, mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya betul, beda nafsu sama kagum ya. Dan mungkin Betul. ada satu tips juga mungkin bisa kita sampaikan ke Langit ya. Mhm, Kan mhm, kita nggak bisa pungkiri juga nih banyak teman-teman gay yang halu gitu loh. betul. Yang apa ya, yang yang meyakini bahwasanya, cowok yang udah dia incar, crush-nya dia itu, suka sama dia. Banyak banyak yang kayak gitu ya. Benar. Jadi, ini untuk informasi teman-teman hetero kayak gitu. Ya kamu nggak perlu takut, jangan sampai hal-hal seperti ini ngebatasin kamu untuk, melakukan sesuatu kayak takut nge-gym, takut ke apa gitu gara-gara hal seperti ini. Tapi satu hal mungkin yang bisa kita sampaikan, untuk, mengatasi teman-teman gay yang halu kayak gitu. Jadi ketika misalkan kamu udah ngelihat nih, kok ini agak kalau genit mungkin banyak yang genit ya nggak apa-apa lah ya gitu kalau selagi kamu nyaman gitu. Tapi kalau Mhm, misalkan itu mhm. udah menurut kamu kayak ini udah cross the line nih, orang ini kayak kok ngobrol tapi tangannya ke paha gitu loh. Atau juga kamu udah ngerasa nggak nyaman, ya udah kamu nggak apa-apa reject ya. Jangan, merasa nggak enak gitu. Kalau misalkan kamu udah reject, harusnya orang itu paham, "Oh oke berarti dia nggak suka," gitu. Ya udah sesimpel itu. Tapi Mhm. kalau misalkan dia masih juga, ya udah hajar. Hajarnya maksudnya ditabok ya, jangan dihajar yang kemana-mana, gitu maksudnya. Sesimpel itu, ini sama aja sama kayak kita nge-treat, kita dapat pelecehan seksual dari, yang di dunia heteroseksual maksudnya gitu loh. Mhm. Jadi ya sama aja, ada orang yang memang kurang ajar, teman-teman gay yang, mungkin mencoba untuk, apa sih, moles bahasa ininya pencabulan ya, Betul. berusaha untuk mencabul, mungkin juga kayak sengaja banget nih duduknya deket-deketan, atau juga mungkin kalau lagi di kereta, sengaja banget nih nempel-nempel. Benar. Ada yang memang, suka cari kesempatan kayak gitu, tapi inget ya, enggak semua. Sekali lagi orientasi seksual itu nggak ada hubungannya sama behave ya. Kalau misalkan dia jalang, ya udah dia jalang aja, tapi kalau misalkan dia behave, ya
semua orientasi seksual ada yang behave juga gitu loh. Betul. Banyak kok yang orang-orang ibarat ya mungkin itulah nggak kelihatan tadi ya. Jadi kayak gay-gay kelas atas kalau aku bilang ya. Kelas atas ini kayak yang padahal mereka public figure, padahal mereka banyak yang orang banyak yang mengenal, tapi mereka nggak dikenali gitu. Maksudnya ya, karena memang nggak salah sih mereka dia kan juga nggak jujur Betul. bahwasanya dia gay. Tapi maksudku orang-orang di Indonesia nggak bakal tahu kalau dia gay. Kenapa? Karena kita udah punya stigma khusus gitu. Untuk gay itu adalah yang jalang, yang ngondek, kemudian Betul. yang di pinggir-pinggiran itu, yang mungkin juga siap ngebayar 100.000, 200.000 untuk dapetin titit gitu-gitu. Padahal kan Betul. banyak macamnya. Sekali lagi gay itu adalah orientasi seksual. Kalau misalkan kelas orang dalam artian ini maksudnya bukan kelas sosial ya, tapi kayak apa Mhm. ngomongnya ya? Kayak orang yang punya value atau enggak dalam tata krama, dalam juga harga diri kayak gitu. Itu nggak ada hubungan sama sekali sama orientasi seksual mereka gitu loh. Bener banget. Bahkan satu lagi nih yang perlu mungkin menjadi sedikit tambahannya terkait dengan cowok, kalau misalnya cowok ada yang pakai tas tote bag gitu kali ya, itu langsung Hmm. udah dibilang oh ini pasti dia bagian dari komunitas. Padahal hello, tas itu juga tidak punya gender sama sekali. Jadi jangan kemudian ini kita langsung mengklaim bahwa oh dia ini pasti ini, jadi kita jangan berteman karena pasti nanti dia bakalan memangsa kita. Mhm. Iya Ingat sekali bener. lagi, tas itu bukan sesuatu hal yang bisa mengidentifikasi gender atau orientasi seseorang. Jadi jangan karena dia memegang tas jinjing atau dia pakai tas tote bag kayak begitu, kemudian langsung sudah diklaim jangan bergaul sama dia, jangan berteman sama dia, karena dia pasti apa sih namanya orang bilang pemangsa lah ya. Dia adalah Iya, kayak predator kan dianggap gitu loh. betul. Betul. Jadi mungkin ini sebetulnya sebagai bentuk awareness kita atau bentuk respon kita untuk teman-teman di luar sana yang masih belum terlalu mengenal terkait dengan gimana sih kehidupan daripada komunitas. Yap. Sekali lagi, ayo terbuka untuk sama-sama bisa melihat lebih dalam. Kita nggak mengajak untuk teman-teman ikut menjadi kaum juga, menjadi komunitas juga tidak. Karena nggak Tetap bisa. iya tidak bisa karena ini sesuatu hal yang nggak bisa segampang itu. Orang kalau bilang nanti kamu bergaul itu mungkin ada kemungkinan, tapi persentasenya itu juga kita belum bisa memastikan secara hasil survei ya. Tapi kalau seandainya bawaan lahir itu banyak banget orang Hmm. punya lahir dan besar dengan sebuah hal yang unik seperti ini kayak begitu. Jadi sekali lagi jangan membatasi diri, terbukalah dengan siapapun, baik itu mau dia lesbian, gay, bi atau apapun itu silakan, sebab semuanya itu sama aja terkait dengan seganas atau sejahanam apa seseorang itu dalam hal seksualitas itu balik lagi ke behaviornya masing-masing. Yap. Seperti itu. Yang terakhir mungkin mau aku tambahin, Mm-mm. jangan sampai semua hal itu ngebatasin kamu. Semua hal dalam artian ini adalah ketidaktahuan. Mungkin benci boleh ya, kita kan nggak bisa paksa orang untuk mencintai kita atau juga membenci kita nih. Tapi setidaknya kamu jangan kayak orang ada cinta buta, berarti ini benci buta ya. Jadi kayak kamu tuh benci sama gay gitu, tapi kamu nggak tahu bencinya tuh kenapa gitu. Nah, Betul. mungkin kamu bencinya karena mungkin melanggar ini, melanggar itu, melanggar anak, gitu. Tapi coba kamu cari tahu dulu dari sumber yang bener. Emang sesuatu di gay itu emang sangat mengganggu kamu sampai kamu nggak suka banget gitu. Jadi intinya kenali dulu deh. Ketika kamu kenali ya udah, habis itu kalau kamu nggak suka dan ya udah kita nggak bisa paksa untuk cinta juga, nggak bisa paksa untuk benci juga gitu. Dan sekali lagi maksudku kayak ada stigma-stigma kayak gitu harusnya kita lebih pintar ya. Sekarang 2025 mencari informasi itu gampang banget. Dengar. Biasanya malas nih, kita malas cari referensi yang susah ke mana, ke kayak cari artikel dan lain-lain. Kita tinggal tanya Chat GPT doang dong kayak gitu. Ini Benar. sebenarnya apa gitu. Jadi kayak sesimpel itu kalau kita menutup diri untuk mendapatkan informasi ya berarti itu adalah pilihan kita gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen tahu sebenarnya seperti apa sih selain dari podcast ini ya, kita akan coba menyampaikan terus nih di podcast ini
kayak gay itu sebenarnya seperti apa, bener nggak sih sama yang di framing sama media di Indonesia, kehidupannya seperti apa, terus juga cara pandang kita seperti apa. Nah selain itu juga mungkin kamu bisa cari referensi yang lain. Referensi artinya makin banyak kamu punya referensi dan kamu makin bisa membandingkan, dan juga mungkin nanti kamu akan bisa lebih percaya ketika kamu itu punya temen langsung berhubungan sama mereka. Oh mereka ternyata biasa aja ya, teman kantor aku juga sama aja, yang gay, yang hetero, sama aja gitu loh. Tapi kayak yang media ceritakan ternyata itu berbeda ya. Mereka bukan predator gitu loh. Mereka bukan yang jahat banget atau penjahat kelamin gitu. Terbukti kayak yang aku bilang kasus incest ini itu hetero semua kan gitu loh. Jadi nggak Benar. ada hubungannya antara orientasi seksual dan kamu adalah orang jahat dan orang baik gitu, benar. Betul banget. Jadi sekali lagi, sudah semoga dengan informasi yang kita tampilkan hari ini atau sampaikan hari ini, teman-teman juga bisa lebih aware, lebih bisa open lagi, dan tidak langsung mengklaim ya bahwasannya gay itu birahi sekali. Semuanya dimakan, tidak seperti itu ya. Well, kalau kayak gitu kita berdua pamit ya. Saya Langit. Saya Bumi. Bye. Bye-bye.